Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyampaian rilis akhir tahun 2024. Kami mengundang dengan hormat Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai refleksi akhir tahun, karena sebenarnya kaleidoskop yang baru saja ditayangkan ini sebenarnya sudah mewakili. Namun demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas institusi, kami harus melaporkan secara langsung kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekaligus juga kepada publik terkait dengan apa saja yang sudah kami lakukan dan hal-hal yang harus terus kami lakukan perbaikan dan evaluasi. Sebelumnya mohon izin kami menyapa sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang saat ini hadir mensupport kegiatan kami. Yang pertama, sahabat dan mitra kami, Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, beserta pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Rano Afat, kemudian Bapak Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, sekaligus juga pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasaruddin Dekam, Bapak Ketua Bawaslu RI, Bapak Rahmat Bagja, kemudian Ketua Dewan Pers, Dr. Nini Rahayu, beserta seluruh pimpinan Komisioner Dewan Pers, kemudian yang mewakili Ketua Komnas Perempuan dan Anak, Ibu Mariana Amiruddin, yang mewakili Ketua KPU, Bapak Idham Holid, terima kasih. Yang mewakili Ketua Harian Kompolnas, Ibu Ida Utari dan Bapak Muhammad Khairul Khanam. Yang mewakili Ketua KPAI, Ibu Dian Sasmita, Bapak Wakapolri, Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri, beserta seluruh pejabat Mabes Polri. Yang saya hormati seluruh penasihat ahli Kapolri yang saat ini hadir, Bapak Profesor Hermawan Sulistyo atau Mas Kiki. Alhamdulillah, kalau beliau hadir kita semua aman, Pak. Ibu Rustika Herlambang yang selalu memberikan support dan masukan kami di bidang media sosial, Mas Andi Gani Nenawia terkait dengan masalah ketenagakerjaan, yang mewakili Ketua KPA RI, Irjen Pol Didi Agung Wijanarko, yang mewakili Bapak Panglima Kapuspen TNI Majen TNI Haryanto, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Bapak Heri Kurniawan. Yang saya hormati para pimpinan redaksi media dan lembaga survei yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Yang saya hormati para pakar dan akademi hukum yang hadir. Kemudian tentunya rekan-rekan, adik-adik, serta sahabat-sahabat dari Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda atau OKP, serta Badan Eksekutif Mahasiswa yang hadir, serta seluruh para hadirin dan tamu undangan yang mengikuti acara rilis akhir tahun Polri tahun 2024 yang berbahagia. Mohon izin kami
bacakan supaya bisa lebih cepat, karena kalau kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk hadir pada acara press release akhir tahun 2024. Kegiatan ini adalah untuk bagi Polri untuk melaporkan capaian kinerja sepanjang tahun 2024. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk hadir pada acara press release akhir tahun 2024. Kegiatan ini adalah momentum bagi Polri untuk melaporkan capaian kinerja sepanjang tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas serta transparansi kepada masyarakat sebagaimana transformasi menuju Polri yang presisi. Tentunya sebelum melanjutkan pemaparan ini lebih lanjut, kami mohon izin mengajak rekan-rekan untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan 987 pegawai negeri pada Polri yang telah mendahului kita semua, baik yang gugur dalam tugas maupun meninggal karena sakit. Tentunya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan pengabdian atas pengabdian, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan, serta semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan. Kita menundukkan kepala sejenak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya atas nama pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personil Polri yang telah berjuang melaksanakan tugas pengabdian sebagai bayangkara negara. Semoga tugas pengabdian yang rekan-rekan lakukan dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia, TNI, kementerian lembaga, pemerintah pusat dan daerah, para tokoh, para aktivis, LSM, Ormas, rekan-rekan buruh, rekan-rekan mahasiswa dan segenap elemen bangsa lainnya, dan juga tentunya teman-teman organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang telah bekerja sama dalam memberikan dukungan penuh sehingga Polri dapat senantiasa menjawab berbagai harapan masyarakat dengan presisi. Seperti kita ketahui bersama, sejak sampai saat ini dunia masih dihadapkan dengan tantangan gejolak ekonomi global karena krisis pangan, energi, sebagai dampak perang Rusia-Ukraine yang terjadi dari awal tahun 2022, konflik Israel-Palestina, Iran, serta konflik Suriah juga turut mengancam stabilitas kawasan serta meningkatkan risiko penyebaran radikalisme berbasis agama. Di sisi lain, persaingan dagang Amerika Serikat dan China juga menjadi tantangan tersendiri, di mana penerapan kebijakan tarif impor berdampak terhadap perekonomian negara lain, termasuk Indonesia. Selanjutnya, fenomena lain yang menonjol adalah super election year, dengan lebih dari 60 negara yang menggelar pemilu pada tahun 2024, sehingga setiap presiden terpilih akan memiliki kebijakan baru yang dapat berdampak terhadap hubungan internasional dan ekonomi global. Strategi friendshoring juga semakin diperkuat oleh negara-negara untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global. Pada saat yang sama, perubahan iklim terus menjadi tantangan besar dengan proyeksi FAO bahwa dunia akan mengalami krisis pangan pada 2050. Berbagai perkembangan lingkungan strategis tersebut tentunya berdampak pada situasi perekonomian global. Bahkan World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 hanya sebesar 2,6%, sedangkan tingkat inflasi menurut IMF berada di angka 5,8%. Selanjutnya, terdapat 47 negara berkembang
yang diprediksi akan mencapai ambang batas kebangkitan utang luar negeri dan 282 juta orang di 59 negara mengalami kerawanan pangan akut. Berbagai fenomena tersebut menggambarkan bahwa situasi perekonomian dunia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Seluruh negara di dunia berlomba-lomba melakukan langkah cepat dan adaptif guna menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah tekanan gejolak ekonomi global. Namun, kita patut bersyukur meskipun berada di tengah tekanan gejolak ekonomi global, perekonomian nasional masih berada pada posisi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2024 sebesar 4,95% atau peringkat ketiga tertinggi di antara negara G20. Tingkat inflasi bulan November 2024 sebesar 1,55% dan cadangan devisa sebesar 150,2 miliar US dollar. Atas capaian tersebut, World Competitiveness Ranking 2024 yang dirilis oleh International Institute for Management Development menempatkan Indonesia pada peringkat ke-27 dunia, naik 7 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi ini bahkan melampaui beberapa negara maju seperti Inggris, Prancis, dan Jepang. Ini sebagai bukti bahwa tingkat daya saing Indonesia terus berkembang. Selain itu, berdasarkan laporan Lowry Institute Asia Power Index 2024, dalam penilaian diplomatic influence, Indonesia tercatat menempati peringkat pertama di ASEAN dan peringkat ke-6 di dunia. Sedangkan dalam penilaian comprehensive power, Indonesia menempati peringkat kedua di ASEAN dan peringkat ke-9 di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang semakin diperhitungkan di tingkat global. Tentunya berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Polri yang didukung oleh seluruh komponen bangsa, baik dalam memelihara stabilitas Kamtibmas sebagai syarat utama, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat kami laporkan bahwa secara umum stabilitas Kamtibmas Indonesia tahun 2024 dalam situasi yang kondusif. Kemudian berdasarkan hasil survei kinerja penegakan hukum yang dirilis oleh World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian kejahatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak terlepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang efektif tentunya akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keamanan yang merupakan prasyarat utama pembangunan bangsa. Pada pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat kami laporkan bahwa secara umum total kejahatan atau crime total pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara atau 4,23% dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara. Tentunya hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2024 sebesar 244,975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25%. Berbagai upaya penegakan hukum yang kami lakukan merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium dengan tetap mengedepankan pendekatan restoratif justice sehingga diharapkan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Selain itu, apabila melihat dari sisi ekonomi, melalui restoratif justice kita dapat menghemat anggaran negara dalam bidang penegakan hukum, khususnya anggaran penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Komitmen kami dalam mengedepankan restoratif justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice sebesar 2.888 perkara, 15,89% dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.175 perkara menjadi 21.000
63 perkara pada tahun 2024. Namun khusus terhadap kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, merugikan keuangan negara, merugikan masyarakat kecil atau kelompok rentan, serta kejahatan yang meresahkan masyarakat, akan kami lakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2024 terdapat 60.278 perkara kejahatan konvensional yang berhasil diselesaikan mulai dari pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Selain kejahatan konvensional, kami juga gencar melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan perempuan dan anak maupun kelompok rentan lainnya. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 23.669 perkara. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3.344 perkara atau 12,3% jika dibandingkan tahun 2023. Polri berhasil menyelesaikan sebanyak 12.374 perkara atau 52,2%. Adapun jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan tahun 2024 yaitu KDRT sebanyak 11.028 perkara. Di samping itu, Polri juga terus meningkatkan upaya pemberantasan terhadap kejahatan perdagangan orang dengan membentuk Satgas TPPO Polri, di mana sepanjang tahun 2024 kami berhasil menyelesaikan 621 perkara atau naik 331 perkara, 114% jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 290 perkara. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara ini tentunya berpengaruh pada menurunnya angka korban TPPO, di mana pada tahun 2024 terdapat 1.794 korban atau menurun 1.306 orang, 42% dibandingkan tahun 2023. Terdapat beberapa perkara menonjol TPPO dengan beragam modus yang berhasil kami ungkap, yaitu TPPO jaringan Jerman dengan 5 tersangka, dan 110 korban, serta TPPO jaringan Australia dengan 2 tersangka dan 50 korban. Melalui upaya dalam pemberantasan TPPO didukung oleh stakeholder terkait, kami berharap tidak ada lagi celah-celah jalur ilegal yang dapat menjadi ruang terjadinya kejahatan penyelundupan orang. Terlebih kita ketahui bersama bahwa celah-celah tersebut juga dapat dijadikan sebagai jalur penyelundupan berbagai jenis barang ilegal seperti narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Hal ini sangat penting karena kita tentunya sepakat bahwa narkoba adalah musuh bersama yang harus kita berantas. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Sepanjang tahun 2024, Polri berhasil menyelesaikan 36.174 perkara atau 84,47% dari total 42.824 perkara yang telah dilakukan pengungkapan. Dari seluruh perkara tersebut kami menyita barang bukti jenis narkotika yang siap diidentifikasi dengan nilai diperkirakan mencapai 8,6 triliun rupiah, dan atas keberhasilan pencegahan peredaran barang bukti narkoba tersebut diperkirakan 40,4 juta jiwa berhasil diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Guna mengoptimalkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang terus berkembang dengan berbagai modus baru dan melibatkan jaringan internasional, Polri menjalin kerjasama atau joint operation dengan melibatkan kementerian, lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga terdapat beberapa kasus kejahatan narkoba menonjol yang kami ungkap. Antara lain, pengungkapan clandestine laboratori Jawa Barat yang telah beroperasi selama kurang lebih 4 bulan. Dalam pengungkapan tersebut, 9 tersangka berhasil diamankan, berperan sebagai pengendali, pemodal, peracik, pencetak dengan barang bukti berupa 1 juta butir obat keras yang apabila dikonversi menyelamatkan 2,2 juta jiwa. Pengungkapan narkotika jaringan internasional Timur Tengah, Afghanistan, Aceh, Jakarta dengan barang bukti 389 kg sabu dengan estimasi nilai 800 miliar rupiah, dan apabila dikonversi berhasil menyelamatkan 2,2 juta jiwa. Kemudian pengungkapan clandestine laboratori di Bali yang telah beroperasi selama 2 bulan setelah beberapa kali dia berpindah-pindah. Dalam pengungkapan tersebut 4 tersangka
telah ditetapkan dan 4 DPO saat ini masih terus diburu. Adapun barang bukti yang diamankan 1,2 juta butir Happy Five, 132,9 kg hasis dalam bentuk bahan baku, serta 7.365 cartridge pots, serta 17 mesin produksi dengan estimasi nilai 1,52 triliun rupiah, yang apabila dikonversi menyelamatkan 1,490 juta jiwa. Penangkapan DPO internasional di Thailand atas kasus clandestine laboratori yang telah diungkap dengan barang bukti 6.000 gram sabu, 108 gram kokain, 10.181 gram ganja, 485 gram hasis, 684 gram mepedron, dengan estimasi nilai barang bukti 11,5 miliar. Selain penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku kejahatan narkoba, Polri juga terus melakukan tindakan tegas terhadap kejahatan lain yang meresahkan masyarakat, antara lain perjudian yang telah berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2024, Polri melakukan penegakan hukum terhadap 4.926 perkara perjudian dengan jumlah penyelesaian sebesar 3.526 atau 71,58%. Jumlah tersebut meningkat 1.007 perkara atau 39,97% apabila dibandingkan tahun 2023. Dari seluruh perkara yang berhasil diungkap, 1.611 perkara diantaranya merupakan tindak pidana perjudian online yang melibatkan 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator, telemarketing, endorse, pengepul, hingga pemain. Dari seluruh perkara yang telah kami ungkap, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 343 perkara, sedangkan 1.243 perkara saat ini masih dalam proses penyidikan. Tidak hanya sampai di situ, kami juga menerapkan pasal persangkaan TPPU yang diharapkan dapat memberikan deterrent efek terhadap para pelaku. Kami menyita barang bukti berupa tanah, bangunan, perhiasan, perangkat elektronik, kendaraan mewah, rekening, akun e-commerce maupun uang tunai sebesar 61,72 miliar, serta mengajukan pemblokiran terhadap 126.447 situs judi online, dan juga dalam waktu dekat kita juga akan melakukan penyitaan dan beberapa penangkapan yang saat ini sedang berlangsung. Selain kejahatan perjudian online, kami juga terus melakukan penegakan hukum di bidang cyber. Terdapat kurang lebih 3.331 kejahatan di ruang cyber, mulai dari penipuan, pencemaran nama baik, pornografi, hoax, ujaran kebencian, akses ilegal, pencurian data, peretasan, intersepsi ilegal, maupun pencurian data. Jumlah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2023 sebanyak 4.210 perkara. Adapun total penyelesaian perkara sebesar 2.073 perkara atau meningkat 41,78% dibandingkan dengan penyelesaian perkara tahun 2023. Tentunya kami menyadari bahwa pemberantasan kejahatan ruang cyber harus terus dilakukan secara komprehensif. Untuk itu Polri bersama segenap elemen masyarakat terus melakukan pendekatan preemptif dengan menyebarkan konten edukasi, membuka ruang konsultasi melalui program Si Bertanya online, melakukan pendekatan preventif melalui kegiatan patroli cyber terhadap konten yang bermuatan kejahatan. Sebanyak 11.160 situs atau konten telah kami ajukan pemblokiran kepada Komdiki. Kami juga membentuk Computer Security Incident Response Team atau CISRT yang siap memberikan layanan pengamanan berupa pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan insiden keamanan komputer, mengaudit dan menilai sistem keamanan komputer, serta memberikan analisa risiko, edukasi, dan pelatihan sistem keamanan komputer. Selanjutnya,
kejahatan yang juga perlu mendapatkan perhatian kita yaitu kejahatan investasi, karena sudah sangat merugikan keuangan masyarakat dan perekonomian. Selain itu, jaminan keamanan terhadap modal keuangan yang diinvestasikan oleh masyarakat merupakan salah satu kunci penting untuk mendorong aktivitas perekonomian masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara. Melihat pentingnya perlindungan terhadap aktivitas investasi, Polri bersama dengan 16 kementerian lembaga terkait telah membentuk Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau PASTI yang bertugas mencegah dan menangani kejahatan di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Adapun jumlah kejahatan investasi yang berhasil diungkap pada tahun 2024 kurang lebih 45 perkara. Angka ini meningkat sebanyak 11 perkara atau 32,4% dibandingkan tahun 2023. Melihat hal tersebut, Polri bersama dengan 16 kementerian lembaga membentuk Satgas PASTI pada tahun 2024. Satgas ini berhasil menghentikan 9.620 entitas atau meningkat 7.332 entitas, 327,5% apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu juga dilakukan penghentian terhadap 9.610 entitas pinjol ilegal dan 310 entitas investasi ilegal. Di samping fokus untuk memberikan perlindungan terhadap keuangan masyarakat, Polri juga memberikan upaya perlindungan terhadap kekayaan negara dari segala bentuk kejahatan, salah satunya tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, Polri mengedepankan prinsip ultimum remedium dengan menjadikan hukuman pidana sebagai upaya terakhir, dan kami mengoptimalkan pendekatan pencegahan sebagai prioritas utama melalui penguatan tata kelola edukasi anti korupsi dan deteksi dini terhadap potensi fraud. Namun apabila terhadap mensrea akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, Satgasus Pencegahan Tipikor Polri telah melaksanakan 153 kegiatan koordinasi, 135 sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, serta deteksi aksi monitoring pada 12 bidang pencegahan, yaitu pelayanan publik terkait dengan fasilitas kepabeanan, ketahanan pangan, bantuan sosial, pupuk bersubsidi, infrastruktur pertanian, dan pinjaman infrastruktur daerah, penerimaan negara terkait dengan jaminan reklamasi, dan beberapa kementerian lembaga lainnya. Berdasarkan hasil deteksi Satgasus, terdapat 67 temuan terkait dengan tata kelola yang belum efektif dan berpotensi menimbulkan fraud, dan ini sudah dikirimkan 18 surat usulan perbaikan tata kelola kepada kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah maupun BUMN. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi pendidikan dengan melibatkan para ahli, akademisi, aktivis praktisi, dan pihak terkait lainnya, dan menyusun 2 buku pendidikan anti korupsi berjudul Pendidikan Anti Korupsi Transdisiplin dan buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi yang di-launching pada saat Hari Hakordia 2024. Selain pencegahan, tentunya Polri juga melakukan penegakan hukum secara tegas. Sebagai wujud komitmen dalam pemberantasan korupsi, Polri telah membentuk Kortas Tipikor yang berperan mencegah dan menindak serta mengamankan aset kejahatan korupsi. Sepanjang tahun 2024, kami mengungkap 1.280 perkara korupsi dengan penyelesaian perkara sebanyak 431 perkara atau 33,7%, dan mengamankan 830 tersangka. Adapun salah satu yang berhasil diungkap oleh Polri pada tahun 2024 adalah dugaan korupsi pada pembangunan proyek PSN Bendungan Marga Tirta yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 43,3 miliar. Terhadap kasus tersebut, Polri menetapkan 4 tersangka dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Polri juga mengidentifikasi kerugian keuangan negara senilai 4,8 triliun. Selanjutnya kami terapkan TPPU sehingga berhasil melakukan aset recovery sebesar 887 miliar. Terkait dengan Satgas
BLBI, Polri, bersama-sama dengan kementerian lembaga yang lain, khususnya Kementerian Keuangan, saat ini telah dilaksanakan penyitaan aset senilai 39,35 triliun dari total aset sebesar 110,45 triliun, dan tentunya selanjutnya Polri bersama APH yang lain terus berusaha agar total aset sebesar 110,45 triliun tersebut bisa disita dan dikembalikan kepada negara. Kemudian Polri juga melaksanakan kegiatan Satgas Saber Pungli, di mana Irwasum menjadi menjadi ketua dari Satgas Saber Pungli. Atas kerja keras bersama, capaian kinerja Satgas Saber Pungli tahun 2024 juga mengalami peningkatan, berhasil melaksanakan 208.903 kegiatan atau naik 179% dibandingkan tahun 2023. Pokja Justisi berhasil melaksanakan 38.754 kegiatan atau naik 2.452%. Pokja Penindakan berhasil melaksanakan 1.830 kegiatan atau naik 32,4%. Selain hal tersebut, Satgas Saber Pungli juga meningkatkan inovasi dengan meluncurkan sistem aplikasi pengaduan pungli Siduli yang terhubung dengan SP4N Lapor serta Dumas Presisi guna memudahkan masyarakat untuk melaporkan tindakan pungli yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Selanjutnya, terhadap lonjakan kenaikan harga berbagai macam komoditas barang termasuk pangan, dalam rangka menjaga tingkat inflasi serta ketersediaan stabilitas harga bapokting, Polri mengoptimalkan peran Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap ketersediaan harga bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dari hulu ke hilir, melakukan monitoring keseimbangan antara supply dan demand, melakukan koordinasi, pendampingan, dan bertukar data dengan kementerian lembaga terkait, serta melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan pangan. Sepanjang tahun 2024, Satgas Pangan Polri telah melaksanakan 578 kegiatan preemptif dan preventif yang dilaksanakan bersama dengan kementerian lembaga, yang dilaksanakan secara mandiri terdiri dari 274 rakor bapokting, 251 monitoring pasar, dan 53 asistensi penanaman tanaman pangan. Secara khusus, Satgas Pangan juga telah melakukan pendampingan dan penyusunan regulasi minyak goreng, khususnya minyak kita, hingga disahkan Permendak 18 tahun 2024. Selanjutnya, bersama kementerian lembaga, tentunya terus menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Demikian juga telah ditandatangani 2 MOU dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan produksi dan distribusi pangan sampai ke masyarakat dengan aman. Namun apabila terdapat mensrea dalam proses tersebut, tentunya Satgas Pangan akan melakukan tindakan tegas tanpa mengganggu proses distribusi serta tetap memperhatikan ketersediaan stok di tengah masyarakat. Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan penegakan hukum terhadap 37 perkara yang terkait dengan penimbunan pendistribusian yang tidak tepat sasaran maupun pemalsuan merek dan hak cipta. Terdapat 18 perkara menonjol yang terjadi di Polda Jabar dengan melibatkan sebanyak 55 tersangka dan barang bukti, yaitu 123 ton pupuk bersubsidi, 24,4 ton tepung terigu, 4.154 botol minyak goreng, 6.645 tabung LPG, dan 3.360 liter solar. Satgas Pangan Polri berhasil mendapatkan penghargaan 2 tahun berturut-turut sebagai
institusi pengawasan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP terbaik yang diberikan oleh Bappenas RI. Selanjutnya terkait dengan pemberantasan mafia tanah, Polri melalui Satgas Anti Mafia Tanah bersama dengan seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian ATR BPN terus melakukan pemberantasan segala bentuk praktek mafia tanah. Capaian pelaksanaan Satgas Mafia Tanah terdapat 1.547 perkara yang ditangani, yaitu 281 kasus penyerobotan batas tanah, 276 kasus pemalsuan, serta 234 kasus penggelapan dokumen alas hak. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 2.147 laporan dibandingkan tahun 2023, dengan jumlah penyelesaian sebesar 51,1% atau 791 perkara, dan berhasil diamankan sebanyak 935 orang tersangka. Tahun 2024, Satgas Mafia Tanah mendapatkan penghargaan dari Menteri ATR BPN dan Panglima TNI karena berhasil mengungkap penipuan modus sertifikat tanah palsu, membuat duplikasi sertifikat, dan mengubah data pemegang hak, nomor identifikasi bidang, nomor hak sertifikat, dengan korban sebanyak 37 orang dan kerugian mencapai 160 triliun. Tentunya kami terus berkomitmen untuk memberantas segala bentuk praktek mafia tanah, sehingga penyediaan tanah bagi masyarakat dan para pelaku usaha tidak terkendala. Kemudian terkait dengan kejahatan di bidang sumber daya alam, tentunya kita harus terus memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga potensi sumber daya alam Indonesia terus terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Terkait dengan sumber daya alam, terdapat 727 perkara yang ditangani dengan rincian 110 perkara pertambangan, 83 perkara kehutanan, 8 perkara perairan perikanan, 23 perkara karhutla, 380 perkara migas, 40 perkara perkebunan, 66 perkara konservasi sumber daya alam ekosistem, serta 17 perkara lingkungan hidup. Hasil dari pengungkapan tersebut berhasil diselamatkan kerugian negara senilai 1,18 triliun rupiah. Kemudian terkait dengan penegakan hukum di wilayah perairan, Polri mengedepankan Korpol Air Baharkam yang selama tahun 2024 berhasil melakukan penegakan hukum terhadap 99 perkara, 47 kejahatan terhadap kekayaan negara, 31 kasus kejahatan transnasional, dan 21 kasus kejahatan konvensional. Dan langkah-langkah tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 270 miliar. Kemudian beberapa pencapaian utama meliputi penangkapan 5 unit kapal ikan asing dari Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Filipina dengan 5 tersangka diamankan, termasuk mengamankan 3 tersangka yang akan menyelundupkan 125.684 baby lobster. Kemudian kehadiran Korpol Air Baharkam tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun berbagai inovasi juga dilakukan seperti pengoperasian perpustakaan dan poliklinik terapung, program Sambang Nusa Presisi, serta sapu bersih sampah di laut yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan bagi masyarakat di wilayah pesisir maupun pulau-pulau terpencil dan terluar. Dengan didukung berbagai macam sarana prasarana yang mencakup 360 unit kapal, 11 unit pesawat udara, dan 52 unit helikopter, kami akan terus berkomitmen untuk menjaga wilayah kedaulatan kekayaan maritim Indonesia dari segala bentuk kejahatan. Terlebih kita ketahui bersama bahwa Indonesia berbatasan dengan 3 negara dan berbatasan laut dengan 10 negara, sehingga memiliki kerawanan kejahatan transnasional, seperti salah satunya perbatasan wilayah Provinsi Sulut dan Filipina yang merupakan basis kelompok teror ISIS di Asia Tenggara. Terkait dengan penegakan hukum yang muncul dari permasalahan global, yaitu terorisme dan radikalisme, berdasarkan survei Global Terrorism Index tahun 2024
Indonesia masih masuk ke dalam negara dengan dampak teroris menengah atau medium impact dengan peringkat 31 dari 163 negara. Oleh karena itu, Polri terus melakukan berbagai macam upaya untuk menanggulangi teroris dengan menggunakan kegiatan soft approach dan hard approach. Pada tanggal 21 Desember 2024, kami telah memfasilitasi kegiatan deklarasi ex-anggota JI yang dihadiri oleh para pendiri dan tokoh-tokoh JI bersedia membubarkan diri dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI serta ikrar setia kepada bangsa dan negara. Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.315 ex-anggota JI secara langsung di Surakarta, termasuk juga dihadiri secara daring oleh kurang lebih 7.000 ex-anggota JI, termasuk 186 diantaranya berstatus narapidana dan diikuti baik dari dalam rutan dan lapas. Dalam rangka mewujudkan zero attack terkait terorisme, Polri terus melakukan preventive strike dengan mengamankan para pelaku teror sebelum melakukan aksinya. Sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024 telah diamankan 202 tersangka yang dapat mengancam kelancaran berbagai macam kegiatan masyarakat, termasuk berbagai agenda nasional dan internasional. Tentunya keberhasilan ini berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia di mata dunia. Kemudian untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku teror, Polri juga terus melakukan perkuatan hubungan dengan instansi dalam dan luar negeri. Saat ini kita memiliki kerjasama dengan 11 kementerian lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 kementerian lembaga di dalam negeri. Tentunya seluruh upaya yang kami lakukan dalam memerangi tindakan teroris adalah bagian dari upaya kami bahwa kita akan selalu menjaga tetap teguhnya Pancasila di bumi Nusantara. Kemudian terkait dengan kinerja penegak hukum, untuk mendukung peningkatan kinerja penegak hukum, utamanya dalam pencegahan dan penanganan kejahatan, sepanjang tahun 2024 Polri menandatangani 4 perjanjian kerjasama, yaitu dengan Kepolisian Belanda, Australia, Kanada, dan TETO. Dan saat ini kita telah memiliki 35 perjanjian kerjasama dan dengan 32 negara atau perwakilan negara untuk mencegah dan menangani perkembangan kejahatan transnasional. Adapun bentuk implementasi kerjasama tersebut terdapat pelatihan, pengembangan kapasitas. Di tahun 2024 ini terdapat 177 program yang diikuti oleh 2.279 personil Polri. Selain itu, Polri juga berkolaborasi dengan Interpol untuk melakukan penegakan hukum kejahatan lintas batas. Tahun 2024 kami menerbitkan 14 red notice buronan Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri. Salah satunya adalah Gregor Johan Haas, warga negara Australia yang terlibat dalam jaringan narkotika internasional. Saat ini berhasil ditangkap oleh kepolisian Filipina dan dalam proses pemulangan. Kemudian pada tahun ini kami juga telah berhasil melakukan handing over atau penjemputan dan pemulangan terhadap 10 buronan Indonesia di luar negeri, antaranya yang merupakan high profile yaitu warga negara Tiongkok atas nama Xi Zhengdi serta WNI atas nama Lisni dan Andi Herdiansyah yang ditangkap di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab terkait dengan kasus perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai online scammer serta Roman Nazarenko yang ditangkap di Thailand karena terlibat dalam jaringan kasus laboratorium ganja hidroponik narkotika jaringan internasional. Selanjutnya, kita juga membantu pemulangan 7 WNA subjek red notice, salah satunya diantaranya adalah buronan high profile Thailand yang terlibat dalam kasus narkotika atas nama Chow Walid Thang Duang. Selain melakukan penegakan hukum, kami juga melaksanakan 24 pertemuan dan forum koordinasi internasional guna meningkatkan kolaborasi dan peningkatan kejahatan lintas batas yang saat ini semakin berkembang
dengan berbagai modus baru beriringan dengan kemajuan teknologi informasi. Terkait pelaksanaan tugas di bidang HAR Kamtibmas berdasarkan survei The Global Safety Report 2024 oleh Gallup, Indonesia menempati peringkat 18 dari 142 negara di dunia dalam hal keamanan pribadi yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan pada aparat, rasa aman berjalan malam hari, dan peristiwa kejahatan yang pernah dialami. Selanjutnya, dalam mendukung optimalisasi tugas Polri dari 83.791 desa kelurahan Indonesia telah terpenuhi 48,4 atau 40.592 personil Babin Kamtibmas. Polri akan terus meningkatkan sampai dengan program 1 Babin Kamtibmas dan 1 desa dapat terwujud sepenuhnya. Selama tahun 2024 terdapat 12.981 kegiatan yang dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas melalui kegiatan door-to-door system, problem solving, dan deteksi dini. Selain Babin Kamtibmas, dalam rangka memelihara Kamtibmas sampai pada lingkungan terkecil, kita juga telah berupaya mengupayakan pemenuhan polisi RW. Saat ini sudah mencapai 127.286 personil, dan ini merupakan komitmen kami untuk mewujudkan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan-kegiatan lain yang terus kita laksanakan dalam rangka menunjukkan eksistensi dan kehadiran Polri di tengah masyarakat adalah kegiatan Jumat Curhat dan Minggu Kasih yang selama 1 tahun ini telah dilaksanakan sebanyak 54.000 lebih kegiatan. Kemudian mengoptimalkan pengamanan di wilayah Polri juga telah melaksanakan 1.161 lebih kegiatan patroli perintis presisi dan patroli kota sebagai bentuk tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kemudian dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, Polri juga melakukan operasi kepolisian. Ada 220 operasi kepolisian yang terdiri dari 8 operasi terpusat dan 212 operasi kewilayahan. Alhamdulillah, keberhasilan pengamanan tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi serta kerjasama investasi. Salah satunya mudik lebaran tahun 2024 yang telah menghasilkan perputaran uang dari pusat ke daerah sebesar 369,8 triliun, yang ini juga memutar ekonomi dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil survei indikator, 90,4 masyarakat puas atas penyelenggaraan mudik Idul Fitri 2024. Selain itu, keberhasilan pengamanan agenda internasional diperkirakan juga menghasilkan kerjasama investasi mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Keberhasilan dalam berbagai agenda nasional dan internasional tentunya juga berdampak pada realisasi investasi yang terus meningkat semenjak tahun 2020. Pada saat Januari sampai dengan September 2024, realisasi investasi Indonesia mencapai 1.261,43 triliun rupiah atau meningkat 1,78% di atas target RPJMN. Penguatan ekonomi Indonesia juga ditunjukkan melalui naiknya posisi Indonesia sebanyak 5 peringkat, yaitu menjadi peringkat 27 dalam World Competitiveness Ranking yang dilakukan oleh International Institute for Management Development. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa sepanjang tahun 2024, Polri melaksanakan agenda pengamanan seluruh rangkaian pemilu dan sebagian besar rangkaian pilkada serentak. Untuk memberikan jaminan keamanan, Polri melaksanakan operasi kepolisian terpusat Mantap Brata 2023-2024. Dan berkat dukungan masyarakat, seluruh rangkaian tersebut telah berjalan aman, damai, dan legitimate dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi di atas 81% atau melebihi target RPJMN 79,5%. Selain itu,
saat ini Polri juga terus melakukan operasi kewilayahan Mantap Praja 2024 dalam rangka pengamanan pilkada serentak yang diselenggarakan oleh 545 daerah, termasuk daerah otonomi baru Papua, kecuali Provinsi DIY, dan 6 kabupaten kota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Saat ini masih terdapat sisa tahapan pilkada, yaitu penetapan hasil pilkada, pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 dan 10 Februari, namun tentunya ini juga menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang ada. Tentunya harapan kita seluruh tahapan tersebut betul-betul bisa terus kami kawal sehingga pilkada serentak 2024 dapat terselenggara dengan sukses. Perlu kami sampaikan bahwa dalam mendukung operasi tersebut, kami melibatkan 261.695 personel, sedangkan pada operasi kewilayahan Mantap Praja melibatkan 286.421 personel, dan tentunya kami juga didukung oleh rekan-rekan dari TNI, Kementerian Lembaga terkait, dan rekan-rekan dari Mitra Kamtipmas lainnya. Selanjutnya dalam mendukung kelancaran pemilu dan mencegah terjadinya polarisasi masyarakat, Polri membentuk Satgas Nusantara Calling System. Kegiatan ini dilakukan melalui sambang, sosialisasi, patroli cyber, monitoring, blokir, dan takedown konten-konten negatif, bekerja sama dengan Komdigi, peliputan kegiatan dialog publik, penandatanganan fakta integritas, doa bersama dengan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, serta deklarasi pemilu dan pilkada damai dengan melibatkan tokoh agama, baik FKUB, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, serta berbagai elemen seperti rekan-rekan buruh, mahasiswa, ormas, NGO, dan influencer, serta untuk terus menyuarakan narasi besar persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Saat ini selain itu kami juga membentuk rumah kebangsaan di 34 provinsi dengan melibatkan seluruh rekan-rekan dari organisasi kepemudaan dan segenap elemen mahasiswa sebagai wadah untuk melahirkan generasi muda sebagai generasi yang kolaboratif, berdaya saing, dan mampu menjadi agen calling system untuk menjaga persatuan dan kebinekaan. Tidak hanya itu, untuk mengantisipasi situasi kontingensi, Polri juga telah menyiagakan 17.074 personel yang terdiri dari 9.918 personel BRIMOB, 4.988 personel Dalmas Nusantara, dan 2.100 personel Power on Hand Kapolri, dan juga pasukan cadangan yang dipersiapkan oleh Bapak Panglima sewaktu-waktu kami butuhkan. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami untuk tidak underestimate dan terus mengawal seluruh tahapan dengan aman, damai, dan kita harapkan selesai dengan legitimit. Kemudian terkait dengan konflik sosial, pada tahun 2023 menjadi, sebanyak 5 kasus atau 11% dari 44 kasus pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 39 kasus pada tahun 2024. Jumlah korban konflik sosial juga turun sebesar 147 orang atau 54% dari 256 pada tahun 2023. Adapun faktor penyebab konflik sosial antara lain adalah masalah suku, agama, ras, dan antar golongan, permasalahan Ipolexasbus, sengketa distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang. Untuk meminimalisir dampak konflik sosial, Polri telah melakukan pemetaan potensi konflik di seluruh Indonesia. Dengan total 873 konflik telah dilakukan upaya penyelesaian akar konflik sehingga tidak meluas menjadi konflik fisik. Apabila konflik tidak terhindarkan, Polri memiliki SOP penggunaan kekuatan dan pengendalian sesuai dengan perkap yang berlaku.
Polri juga melakukan pelatihan penanganan konflik secara humanis, dan hal ini menjadi salah satu prioritas Polri. Dan Polri juga telah membentuk tim terpadu penanganan konflik di setiap Polda, sebagaimana sebagai dukungan terhadap keputusan Mendagri tahun 2023. Selain konflik sosial, tentunya kita juga tidak terlepas dari bencana alam. Berdasarkan survei World Risk Index tahun 2024, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan potensi bencana alam tertinggi yang memiliki risiko bencana kompleks, beragam, dan intensitas dengan kerentanan tinggi. BNPB menyebutkan terdapat 1.942 peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia. Dampak dari bencana tersebut mengakibatkan 469 orang meninggal, 58 orang hilang, 1.157 orang luka, 5,6 juta orang mengungsi, dan 61.554 rumah rusak, dan 949 fasilitas umum rusak. Untuk membantu korban tersebut, Polri memiliki rencana kontingensi aman Nusa 2 dengan menyiagakan 2.871 personil Polri, menyiagakan 2 unit pesawat dan 16 unit helikopter yang tersebar di 17 daerah, serta berbagai sarpras pendukung lain seperti kendaraan roda 4, truk, kapal, helikopter, water treatment, water gain, mobil dapur lapangan, perlengkapan medis, dan mobil Disaster Victim Identification atau DVI untuk melakukan tindakan evakuasi, pencarian korban, distribusi bantuan logistik, trauma healing, serta patroli pada wilayah terdampak guna mengamankan harta benda masyarakat yang mengungsi. Selanjutnya, terkait dengan Kamsel Ditjarlantas, Polri terus mengedepankan kegiatan sosialisasi dan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas melalui kegiatan safety reading in driving, kampanye keselamatan berlalu lintas, Police Goes to School, Polisi Sahabat Anak, dan Kampung Tertib Lalu Lintas. Pada tahun 2024, jumlah kecelakaan terjadi sebanyak 143.953 kasus. Ini menurun 5,3% dibandingkan tahun 2023. Selain itu, dalam mendukung terwujudnya Kamsel Ditjarlantas, Polri juga melakukan berbagai inovasi berbasis digital dengan mengembangkan Integrated Road Safety Management System, membangun 55 command center, mengintegrasikan 3.341 CCTV pada berbagai RTMC, membangun Smart City, dan memperluas penerapan ETLE di 1.751 titik yang terdiri dari ETLE statis, mobile handled, speed cam, mobil on-board, wait in motion, maupun ETLE portable yang terhubung dengan sistem face recognition, sehingga lebih akurat dalam mendeteksi pelanggar lalu lintas dan juga tentunya bisa digunakan untuk mendeteksi pelaku-pelaku kriminal yang termonitor oleh ETLE tersebut. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan penindakan lalu lintas 1.683.987 tilang non-ETLE dan 460.245 tilang ETLE. Kedepan Polri juga mengembangkan traffic record attitude yang berfungsi untuk mencatat dan memberikan poin terhadap SIM yang dimiliki masyarakat setiap terjadinya pelanggaran. Penerapan TAR diharapkan mampu memberikan efek deteren guna membentuk budaya tertib dalam berlalu lintas. Selanjutnya, Polri juga melakukan pemeliharaan Kamtibmas di Papua. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, terdapat 24 jaringan KKB yang aktif yang melakukan 203 aksi, hingga mengakibatkan 92 korban, baik dari TNI, Polri maupun masyarakat. Selain itu terdapat 6 jaringan KKP yang masih aktif melakukan aksi UNRAS, mimbar bebas, penggalangan tokoh dan propaganda, dan mengangkat isu marginalisasi dan diskriminasi, sejarah integrasi dan status politik, pelanggaran HAM, dan kegagalan pembangunan.
Guna menghadapi aksi KKB dan KKP tersebut, kami berupaya untuk meningkatkan kapasitas satuan wilayah dengan melakukan pemekaran Polda Papua dan Papua Barat menjadi 6 Polda. Saat ini 2 Polda baru, yaitu Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat, telah mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB. Selain itu, kami juga mengoptimalkan pemeliharaan Kamtibmas. Langkah ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru yang diharapkan dapat mempercepat upaya pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di Papua. Selaras dengan upaya tersebut, Polri telah melakukan pendekatan soft approach melalui operasi Rasta Samara Kasih dengan menjadikan Bimas Noken sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial inklusif bagi seluruh masyarakat Papua dengan tujuan to win the heart and mind of the people of Papua. Sebagai bentuk keseriusan dalam pemberantasan KKB dan KKP, Polri juga melakukan operasi Hotspot dengan sandi operasi Damai Karten untuk menanggulangi aksi gangguan KKB dan KKP dengan didukung kegiatan intelijen dan kehumasan. Operasi Paro beberapa waktu yang lalu telah berhasil melakukan penyelamatan sandera pilot Susi Air atas nama Kapten Bilik Max Merton dan penindakan terhadap kelompok Eganis Kogoya. Tanggal 21 September 2024, Polri bersama TNI dan segenap elemen masyarakat yang tergabung telah berhasil membebaskan sandera dengan tetap memperhatikan keselamatan sandera maupun masyarakat yang berada di tanah Papua. Pemerintah New Zealand memberikan apresiasi terhadap pembebasan sandera ini, dan tentunya Polri bersama TNI, BIN, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari serangan KKB maupun KKP, sehingga stabilitas Kamtibmas dapat betul-betul terjaga. Dan ini menjadi bagian teguh komitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang ingin mengganggu keutuhan NKRI. Tidak hanya menjaga Kamtibmas dalam negeri, Polri juga turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan perdamaian Polri, yaitu Satgas Form Police Unit atau FPU dan Individual Police Officer atau IPO. Sejak tahun 1989 sampai 2024, Polri telah mengirimkan 3.518 personel pada 21 misi perdamaian di 19 negara. Kontribusi tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat kelima sebagai negara yang paling berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Khusus tahun 2024 terdapat 203 personel Polri yang sedang bertugas di daerah misi, terdiri dari 140 personel sebagai Satgas Garba FPU 6 MINUSCA ke Afrika Tengah dan 63 personel IPO pada 7 misi di Mali, Sudan Selatan, Kongo, Cyprus, Afrika Tengah, Sahara Barat, dan Somalia. Polri juga terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan misi perdamaian PBB melalui pendirian Pusat Misi Internasional Polri yang telah diresmikan pada tanggal 31 Mei 2023 di Kota Tangerang Selatan dan merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Pada bulan Juni 2024, Pusat Misi Internasional Polri telah mendapatkan akreditasi dari UN Police Division sebagai tempat pelatihan pasukan penjaga perdamaian dan sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan 6 pelatihan internasional yang diikuti oleh 67 peserta dari berbagai negara seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Timur Leste, Nepal,
Kamboja, Swedia, Senegal, Nigeria, Guinea, Romania, Tiongkok, Kamerun, Mesir, dan seterusnya, serta 249 personel Polri. Terkait dengan peningkatan capaian wilayah bebas korupsi, serta birokrasi bersih dan melayani, ini juga menjadi bagian komitmen Polri sebagai reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun tata kelola pemerintah yang berintegritas. Tahun 2024, Polri memperoleh predikat WBK dan juga mengalami peningkatan signifikan dari 156 menjadi 178 Satker Satwil pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan Polri dalam melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki indikator serta hal-hal yang berdampak pada pelayanan publik yang berkualitas. Terdapat 25 dari 26 Satker yang mencapai predikat WBBM. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan pelayanan publik yang prima, kinerja yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya, terkait komitmen Polri untuk terus mendorong dan melakukan transformasi pelayanan publik melalui inovasi berbasis digital, salah satunya adalah melalui portal Satu Data Polri yang mendukung Satu Data Indonesia sebagai langkah integrasi data yang lebih efektif. Sehingga tahun 2024, portal Satu Data Polri telah membagikan 574 data kepada kementerian dan lembaga. Polri juga meluncurkan layanan perizinan musik, acara musik secara online pada 7 venue utama di daerah khusus Jakarta seperti GBK, J-Expo, dan TMI, dengan mulai beroperasi pada 24 Juni 2024. Jumlah pengguna Super Apps Polri juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu meningkat 126% dari 2.170 sekian pada tahun 2023 menjadi 4.907.000 sekian di tahun 2024. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan kepolisian, antara lain ETLE, SIM online, SKCK online, Dumas Presisi, yang secara keseluruhan terdapat 2 juta lebih layanan yang telah dimanfaatkan dengan layanan SKCK mendominasi sebanyak 1,9 juta permohonan. Aplikasi Sinar juga mencapai pencapaian positif pada layanan perpanjangan SIM A dan C. Ini pun juga meningkat, dan transformasi digital ini tentunya menunjukkan komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital, di mana Super Apps Polri Presisi merupakan wujud komitmen Polri untuk mewujudkan pelayanan Polri dalam satu genggaman. Di samping penegakan hukum, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, Sarpras penunjang bagi perempuan anak, termasuk penyandang disabilitas, juga terus kami penuhi pada setiap kantor kepolisian. Tahun 2024 terdapat 19.105 Sarpras penunjang kelompok rentan, terdiri dari 2.404 ruang ramah anak, 2.379 parkir khusus disabilitas, 2.724 kursi roda, 2.201 ruang laktasi, tanda khusus disabilitas, elevator handrail, jalur khusus disabilitas, dan 2.392 toilet khusus disabilitas. Polri tentunya terus berkomitmen menjadikan seluruh kantor polisi sebagai tempat pelayanan publik yang ramah bagi seluruh golongan, tentunya termasuk saudara-saudara kita kaum disabilitas yang berkebutuhan khusus, perempuan dan anak. Selanjutnya, Polri juga mengembangkan kualitas layanan kesehatan melalui peningkatan tenaga kesehatan, inovasi, dan distribusi bantuan bagi masyarakat. Saat ini Polri memiliki 57 rumah sakit Bayangkara, terdiri dari tingkat 1, 13 tingkat 2, 27 tingkat 3, dan 16
tingkat 4 didukung oleh 612 poliklinik Polri dan 12.397 tenaga kesehatan. Sepanjang tahun 2024, Polri telah menggelar 622 kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial terhadap 183.470 orang dengan melibatkan 7.115 tenaga kesehatan. Peningkatan kualitas layanan kesehatan juga dilakukan melalui berbagai inovasi, seperti membuat aplikasi layanan kesehatan berbasis digital, menyediakan database odontogram untuk keperluan identifikasi dan penegakan hukum, menyelenggarakan penelitian forensik, serta modernisasi sarpras kesehatan. Selain itu, pada tahun 2024, Pusdokes bekerja sama dengan kementerian lembaga dan stakeholder terkait telah memberikan bantuan kemanusiaan melalui operasi Disaster Victim Identification untuk mengidentifikasi korban kecelakaan kereta api Turangga Bandung Raya, kecelakaan laut kapal LCT Bora 5, kecelakaan antara bus pariwisata dan truk tronton di kilometer 858 Tol Japek, bencana alam longsor, banjir bandang lahar dingin, hingga peristiwa kebakaran di PT Jati Perkasa Nusantara dan rumah padat penduduk di Jakarta Utara. Polri juga tentunya terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan komunikasi publik yang baik. Hal ini dibuktikan dengan telah dianugerahkannya penghargaan terhadap Polri sebagai badan publik dengan kualifikasi informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Pemantapan komunikasi publik tentunya diharapkan untuk memastikan informasi betul-betul diterima masyarakat secara jelas dan mudah dipahami, sehingga tentunya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan juga ini juga menjadi bagian yang mendorong persepsi. Sepanjang tahun 2024, kami juga melakukan berbagai upaya pemantapan komunikasi publik dengan meningkatkan kualitas program Polri TV, radio sebagai sarana Polri dalam memberikan informasi yang akuntabel melalui program tayangan, program berita yang bisa diakses oleh 25.100 subscriber dan 216.760 penonton. Saat ini Polri juga akan melakukan upaya untuk peningkatan dengan beralih ke channel digital. Kemudian Polri juga melalui akun media sosial resmi di Humas Polri mengoptimalkan website inppolri.go.id dalam English News, memperbanyak videotron khususnya pada lokasi strategis dan wilayah-wilayah yang tersebar, meningkatkan aplikasi Media Hub, dan juga mengumpulkan konten terkait pelaksanaan tugas Polri di seluruh Indonesia, dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan masyarakat ataupun teman-teman media, melaksanakan kegiatan press release, live report, FGD, dan talk show melalui berbagai macam program yang dilaksanakan, menjalin kerjasama MOU dengan berbagai media, baik tingkat pusat maupun daerah sebagai wujud komitmen tidak anti kritik, keterbukaan, dan jaminan kebebasan berpendapat. Kemudian terkait dengan upaya untuk terus melakukan pembangunan terkait dengan sarana dan prasarana, Polri telah membangun 115 kantor polisi dengan rincian 2 Mapolres, 22 Mapolsek, 5 Pospol, 17 rumah sakit, poliklinik, fasilitas kesehatan, dan 63 gedung lain, dan merenovasi 6 gedung di tahun 2024. Juga telah dibangun 877 unit rumah dinas, meliputi rumah flat, rusun, barak, dan rumah tapak. Hal ini tentunya dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kesejahteraan personil yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi personil dalam memberikan
pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Hal lain yang kami lakukan adalah upaya untuk terus mengikuti perkembangan dinamika yang semakin kompleks, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, perempuan dan anak, mencegah berbagai kejahatan jenis baru di ruang cyber, serta mencegah kebocoran keuangan negara sebagaimana terdapat dalam misi Astacita Bapak Presiden. Maka Polri melakukan penguatan organisasi sebagai berikut, yaitu membentuk Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO di Barreskrim Polri yang dipimpin oleh Polwan berpangkat Brigjen Polisi. Saat ini sedang dilakukan harmonisasi penyusunan Perpol dalam rangka pembentukan direktorat ini untuk bisa kita kembangkan di tingkat Polda maupun Polres agar dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga perlindungan terhadap kelompok rentan khususnya perempuan, anak maupun tidak pidana orang betul-betul bisa kita optimalkan. Kemudian kami membentuk Kortas Tipikor yang didukung oleh 3 direktorat, yaitu pencegahan, Direktorat Penindakan, serta penelusuran dan pengamanan aset untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi. Membentuk Direktorat Cyber pada 8 Polda untuk meningkatkan penanganan terhadap ancaman kejahatan cyber yang semakin berkembang. Penguatan struktur Strama Arena dan Stama Op untuk meningkatkan koordinasi strategis guna mendukung pengambilan keputusan optimal dan fungsi manajemen Polri. Tentunya kami juga terus melakukan peningkatan dan pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM yang mumpuni untuk ikut mengisi dan mengawai struktur organisasi yang kami kembangkan. Polri saat ini memiliki total personil 464.248 orang. Artinya ini merupakan 56,32% dari DSP yang dibutuhkan oleh Polri. Dengan kondisi tersebut, Polri bersama UI melakukan kajian untuk menentukan strategi pemenuhan kekurangan personil dengan menerapkan kebijakan rekrutmen normal growth, khususnya sampai dengan tahun 2024 kemarin, karena kita harus mengembangkan struktur organisasi, mengembangkan satuan kerja baru di wilayah otonomi baru, dan juga menambah personel untuk menghadapi Pilpres dan Pilkada. Tahun 2025 Polri kembali pada posisi semula, yaitu rekrutmen dengan menerapkan sistem zero growth. Namun harapan kita mudah-mudahan bisa normal growth, namun kami juga memahami bahwa kondisi postur anggaran juga tetap harus kita jaga. Pada tahun 2024, personel Polri yang susut sebanyak 7.497 orang. Oleh karena itu, kami bisa mendapatkan tambahan personel kurang lebih 17.026 orang, yang tentunya ini bisa kita gunakan untuk menambah 708 bintara yang kita persiapkan di IKN, SDM di Polda Papua Barat yang terpenuhi 30,2%, Polda Papua Tengah yang telah terpenuhi 27%. Dan tentunya kami akan terus melakukan upaya agar kita bisa mengoptimalkan kebutuhan personel di wilayah tersebut. Kemudian kami telah melakukan rekrutmen terhadap 24.523 Polki dan Polwan, baik pada level perwira, bintara, dan tamtama. Serta kita juga melakukan rekrutmen pada tahun 2024, mulai dari Akpol, SIPSS, bintara, dan tamtama. Hal lain yang tentunya ini kita lakukan adalah bagaimana kita merealisasikan kebijakan inklusif melalui rekrutmen khusus bagi kelompok disabilitas.
yang memiliki kemampuan tertentu. Ada 2 orang yang bisa kami rekrut melalui jalur SIPSS dan 16 orang melalui jalur Bintara. Harapan kita semoga ini mewadahi harapan dari rekan-rekan, saudara-saudara kelompok disabilitas untuk bisa menjadi bayangkara profesional dan bisa bergabung memberikan pengabdian di institusi Polri. Kemudian dalam rangka mendukung program Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan swasembada dan makan bergizi, Polri melakukan rekrutmen jalur Bintara untuk kompetisi khusus pertanian, gizi, perikanan, peternakan, kesehatan, masyarakat. Dan kami juga akan membuka ruang perekrutan yang sama untuk jalur SIPSS. Kami menyadari bahwa peningkatan kuantitas harus diikuti dengan peningkatan kualitas personil. Oleh karena itu, tentunya kami juga melakukan berbagai macam pendidikan, di antaranya pendidikan pengembangan, pendidikan umum maupun pelatihan di dalam dan luar negeri. 2024 terdapat 17.262 personel yang melaksanakan pendidikan pengembangan, baik Dikbang BIM, Diklat BIM, Dikbang STIK, PTIK, kerjasama, Dikbang alih golongan, dan Dikbang spesialis. Di samping itu terdapat 2.095 personel yang mengikuti pendidikan umum maupun pelatihan di luar Lemdiklat, baik di dalam maupun luar negeri. Antara lain, 39 personel mendapatkan beasiswa pendidikan umum Universitas Dalam Negeri, 22 pendidikan spesialis, 16 personel S2, dan 1 personel S3. Selanjutnya, 2019 personel melaksanakan pelatihan dengan kementerian lembaga yang ada di dalam negeri. 37 personel mendapatkan beasiswa pendidikan umum berbagai universitas di luar negeri, 34 personel mengikuti S2, dan 3 personel mengikuti S3 di Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, dan New Zealand. Kemudian sepanjang tahun 2024 terdapat 59.616 personel Polri yang mendapatkan tanda kehormatan dari pemerintah berupa bintang Bayangkara Utama, Bayangkara Pratama, Bayangkara Nararia, Satya Lencana Bakti Buana, Satya Lencana Bakti Purna, serta Satya Lencana Pengabdian 32, 24, 16 tahun, dan 8 tahun. Di samping itu, sebagai bentuk apresiasi dari institusi telah diberikan 1.732 penghargaan, terdiri dari 54 penghargaan pendidikan pada berbagai tingkatan, 1.678 penghargaan Kapolri berupa KPLB, KPLBA, promosi jabatan, PIN Emas, PIN Perak, dan Piagam. Penghargaan ini tidak hanya diberikan terhadap mereka yang berprestasi dalam melaksanakan tugas pokok, tapi juga di bidang olahraga yang telah mengharumkan nama institusi Polri dan bangsa Indonesia. Sampai dengan saat ini Polri memiliki 395 atlet yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Tahun 2024, atlet-atlet Polri telah membawa harum nama institusi dengan meraih 149 medali emas, 117 medali perak, dan 119 medali perunggu melalui berbagai cabang olahraga pada kompetisi tingkat nasional, serta mengharumkan nama Indonesia dengan 18 medali emas, 10 medali perak, dan 13 medali perunggu di kancah internasional. Kemudian dalam rangka meningkatkan motivasi personil dan sebagai bagian dan upaya kita untuk terus melakukan reformasi kultural, Polri bekerjasama dengan Detik telah menyelenggarakan Hugeng Award 2024, serta bersama Kompolnas RI menyelenggarakan Kompolnas Awards. Hugeng Awards adalah ajang pemberian penghargaan pada sosok polisi teladan dan berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas. Dari total 11.024 nama peraih nominasi yang diusulkan oleh masyarakat umum, telah dilakukan verifikasi dan seleksi oleh 5 orang Dewan Pakar yang merupakan pengawas eksternal Polri serta uji publik yang melibatkan masyarakat. Atas penilaian tersebut, telah dianugerahkan 5 pemenang nominasi, yaitu polisi berdedikasi,
polisi inovasi, polisi pelindung perempuan dan anak, polisi penjaga tapal batas dan pedalaman, serta polisi berintegritas. Kegiatan ini adalah kegiatan yang ketiga yang dilaksanakan terkait dengan nominasi Hugeng Award. Kemudian Kompolnas Award yang dinilai oleh 7 dewan juri dari pengawas eksternal Polri, pakar dan tokoh masyarakat. Terkait dengan penilaian tersebut telah diberikan apresiasi pada 7 satker satwil penerima penghargaan atas kinerja dan integritas dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melaksanakan penegak hukum. Kami tentunya berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus berbenah diri menampilkan sosok Polri yang presisi sehingga Polri dapat semakin dekat dan dicintai masyarakat. Kemudian kami juga melakukan pengembangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puslitbang Polri dengan melakukan 10 penelitian dan juga melakukan studi banding termasuk mempersiapkan dan mempelajari software traffic accident analysis dan cyber development center Swiss, serta melakukan studi banding ke Leica Jerman dalam rangka mempelajari alat kadar uji alkohol. Kemudian Puslitbang Polri juga telah melakukan berbagai macam kegiatan dan 98 kegiatan sertifikasi. Selain itu juga 5 buah laboratorium Puslitbang Polri memperoleh sertifikasi akreditasi sebagai laboratorium pengujian kompeten dan komite akreditasi nasional. Dan di tahun 2025, Puslitbang Polri akan membangun 3 laboratorium baru, yaitu laboratorium cyber, laboratorium konstruksi, dan laboratorium robotik. Kemudian Pusjarah Polri juga tentunya menjadi upaya kita untuk terus mengenang jasa-jasa perjuangan dari para senior pendahulu Polri, dan tentunya ini juga menjadi sumber pengetahuan masyarakat terhadap sejarah perjuangan Polri. Polri telah membuka, Museum Polri telah membuka pelayanan untuk masyarakat yang akan berkunjung, dan di tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 9,8%, yaitu 16.779 pengunjung, mulai dari internal, siswa-siswa sekolah, masyarakat, hingga wisatawan mancanegara. Kemudian Museum Polri juga telah mendapatkan akreditasi dari tipe C menjadi tipe A dari Kemendikbudristek Polri di RI. Kemudian pada tahun 2024, Polri telah menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Juang Polri berdasarkan keputusan Kapolri tentang Hari Juang Polri. Kemudian terkait dengan pembinaan tradisi Bayangkara ke-78, tentunya kita terus melakukan berbagai macam upaya untuk terus merawat dan memelihara tradisi baik yang telah diwariskan oleh para senior melalui berbagai kegiatan peringatan di Hari Bayangkara beberapa waktu yang lalu. Di samping itu kami juga melakukan berbagai macam kegiatan kemanusiaan, termasuk bakti sosial, dan juga terus melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya Polri untuk terus bisa dekat dan bersama-sama dengan masyarakat, termasuk juga kita juga melakukan berbagai macam kegiatan untuk menjaga upaya pelestarian kebudayaan. Kemudian terkait dengan produk hukum, terdapat 20 produk hukum, 15 peraturan kepolisian dan 15 perkap yang dibuat untuk terus menunjang
terkait dengan kegiatan-kegiatan baik di bidang operasional maupun pembinaan termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Kemudian terkait dengan tata kelola anggaran, Polri mendapatkan nilai kinerja anggaran sebesar 96,13 dengan kategori sangat baik, menduduki peringkat ketiga dari 15 kementerian lembaga dengan pagu anggaran besar. Capaian ini tentunya menjadi komitmen Polri dalam memastikan penggunaan anggaran agar akuntabel dan transparan. Terkait dengan opini WTP, Polri mendapatkan 11 kali berturut-turut dari BPK RI atas penilaian laporan keuangan semenjak tahun 2013. Penghargaan lain yang diraih adalah Anugerah Reksa Banda. Polri meraih juara 2 dalam kategori penjual lelang non-eksekusi dan juara 3 untuk kategori peningkatan tata kelola keberlanjutan dari Kementerian Keuangan RI. Dan tentunya Polri terus akan melakukan perbaikan dan melakukan peningkatan terhadap efisiensi pengelolaan anggaran, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Terkait dengan pengawasan, Polri tentunya melakukan perbaikan terhadap pengawasan, salah satunya dengan memanfaatkan transformasi pengawasan berbasis digital sebagai wujud komitmen untuk membuka ruang pengawasan seluas-luasnya dengan melibatkan pengawasan pimpinan, masyarakat, serta pengawas internal dan eksternal sebagai katalisator pembenahan secara berkelanjutan. Pengawasan oleh pimpinan dilakukan berdasarkan Perkap nomor 2 tentang pengawasan melekat. Selain itu, Polri juga membuka ruang kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja melalui medsos, WhatsApp Yanduan Kasatwil, Dumas Presisi, WhatsApp Yanduan Propam, yang digunakan untuk merespon permasalahan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat secara cepat dan tepat. Tidak hanya itu, Polri juga melakukan pengawasan internal yang dilakukan oleh Propam, Itwasum, dan Wasidik melalui aplikasi e-Wasidik dan e-Audit Presisi. Pengawasan terhadap kinerja tersebut tidak hanya dilakukan oleh internal Polri, tetapi juga melibatkan berbagai pihak eksternal, di antaranya BPK RI, BPKP, Komnas HAM, Kemenko Polhukam, KPK RI, Ombudsman RI, Setnek RI, Menpan RB, Kompolnas, dan LKPP RI melalui aplikasi elektronik saran dan keluhan masyarakat atau ESKM dan sistem pengelolaan pengaduan pelayan publik nasional atau S4PN. Sebagai salah satu dari pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2024, terdapat 2.341 personil yang melakukan pelanggaran disiplin dengan menurunkan martabat sebagai pelanggaran disiplin terbanyak. Terdapat 1.827 pelanggaran yang kami proses kode etik. Kemudian tentunya ini juga bagian dari komitmen kita untuk terus melakukan mekanisme reward dan punishment serta sebagai upaya dalam melakukan perbaikan ke depan dan juga upaya untuk terus berbenah dan melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Polri telah mengeluarkan 3.014 putusan sidang disiplin, 1.070 patsus, 749 teguran tertulis, 428 penundaan pendidikan, 286 penundaan pangkat, 221 demosi, dan 260 putusan lainnya. Selain itu, Polri juga telah mengeluarkan 4.572 putusan KEPP berupa 525 demosi, 414 PTDH, 325 pembinaan, dan 127 penundaan pangkat, serta 98 penundaan pendidikan dan 3.083 putusan lainnya. Selain mekanisme pengawasan yang telah kami sampaikan, kami juga tentunya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi kinerja Polri yang dapat disampaikan melalui saluran e-Dumas Presisi, e-Wasidik maupun media sosial saya. Selama tahun 2024 terdapat 2.952 Dumas dari aplikasi e-Dumas Presisi
dan 2.131 Dumas telah selesai diperiksa dan sisanya dalam proses pemeriksaan. Kemudian dari aplikasi e-Wasidik terdapat 5.250 Dumas yang telah diproses terkait dengan masalah prosedur teknis. Dari laporan tersebut, 3.108 Dumas telah selesai dan sisanya terus dilakukan pendalaman. Sedangkan dari saluran media sosial yang kami miliki sendiri, yaitu pada platform Instagram, X, dan Facebook, terdapat 7.110 Dumas atau 83% diantaranya terkait dengan masalah penanganan kasus. Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah bentuk dari keterbukaan kami terhadap evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Polri, yang tentu akan kami jadikan sebagai motivasi untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Tentunya kami berharap masyarakat terus mendukung perbaikan yang kami lakukan sehingga keamanan akan terus terjaga. Kemudian evaluasi terhadap kinerja Polri tentunya juga terus kami lakukan melalui analisa dan evaluasi terhadap sentimen pada media sosial. Ada 7 juta interaksi media sosial terkait Polri selama tahun 2024, baik dari Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, unggahan Facebook. Dari keseluruhan interaksi tersebut, terdapat sentimen positif sebesar 37%, sentimen netral 18%, dan sentimen negatif ada 46%. Tentunya sentimen negatif ini menjadi bagian yang terus kita lakukan perbaikan, sehingga sentimen tersebut tentunya bisa kita kurangi. Dan ini tentunya memang juga menjadi dinamika yang terjadi terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada di setiap bulannya. Namun demikian, Polri terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap sentimen-sentimen negatif yang ada di media sosial dengan langkah-langkah nyata di lapangan. Oleh karena itu, tentunya kami terus menekankan kepada seluruh personil Polri agar terus melakukan pembenahan, melakukan tindakan yang cepat, melakukan responsif yang cepat, tanpa harus menunggu hal tersebut menjadi viral. Namun demikian, baik viral maupun tidak viral tentunya menjadi kewajiban seluruh anggota kami untuk melaksanakan respon cepat dan melaporkan segera kepada masyarakat. Syukur alhamdulillah atas upaya tersebut, Komisi 3 DPR RI sebagai mitra kerja sekaligus pengawas eksternal Polri menyatakan bahwa Polri adalah mitra kerja yang paling responsif menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Terima kasih, Bapak. Dengan tingkat penyelesaian sebesar 94%, dan tentunya ini menjadi PR bagi kita semua untuk terus menjaga apa yang sudah diberikan kepada kita dari mitra kita Komisi 3, dan ini adalah tantangan untuk ke depan agar kita minimal harus bisa menjaga ataupun meningkatkan dengan lebih baik lagi. Kemudian kami laporkan bahwa terkait dengan upaya kita untuk terus-menerus melakukan pembenahan terhadap institusi dan integritas dalam meningkatkan profesionalisme dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu pada tanggal 14 Oktober 2024, Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 Satker Polri, yaitu Korbrimop, Bareskrim, Baharkam, Korlantas, Difhunter, Densus, dan Pusdokes, yang dinilai telah berjasa di bidang tugas serta bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.
Kami mensyukuri hal ini karena perlu kami laporkan bahwa terakhir kami mendapatkan penghargaan Sakanti Yana Utama ini pada tanggal 14 November 1961. Jadi kami baru mendapatkan kembali di tahun 2024. Dan harapan kami ini tentu terus mendorong bagi rekan-rekan lain, satker-satker lain untuk terus bekerja lebih baik, sehingga harapan kita ke depan kita juga bisa menambahkan tanda kehormatan tersebut sebagai bukti bahwa rekan-rekan betul-betul bekerja dan terus melakukan transformasi menuju Polri yang presisi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam buku Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 telah menekankan bahwa Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat, terhormat, serta disegani karena rakyatnya hidup sejahtera dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang ditopang oleh 3 pilar, yaitu 8 misi Astacita, 17 program prioritas, serta 8 program hasil terbaik cepat. Tentunya penekanan Bapak Presiden Republik Indonesia serta program yang telah ditetapkan pemerintah harus menjadi pedoman kita untuk bersama-sama di dalam melaksanakan kerja-kerja dan kontribusi terhadap upaya pembangunan nasional. Karena ini penting di tengah dinamika tantangan yang semakin kompleks dan kita harus selalu optimis bahwa kita memiliki potensi sumber daya sebagai modal untuk melanjutkan pembangunan nasional, mulai dari bentang luas daratan dan lautan yang mengandung potensi sumber daya alam hingga sumber daya manusia Indonesia yang merupakan terbanyak keempat di seluruh dunia. Untuk itu Polri akan terus berkomitmen untuk mendukung penuh berbagai program pemerintah dengan berkontribusi terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta memelihara stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mencegah kebocoran keuangan negara, Polri telah membentuk Satgasus Pencegahan Tipikor serta pengembangan Kortas Tipikor. Oleh karena itu saya harapkan Kortas Tipikor betul-betul bisa bekerja dengan optimal untuk bisa mengawal dan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pencegahan dan juga penegakan hukum, khususnya terhadap hal-hal yang menjadi atensi. Selanjutnya, kita juga terus melakukan upaya untuk melakukan kerjasama, pencegahan, dan tentunya menyelamatkan kerugian negara. Terdapat 431 perkara dari total 1.280 perkara dengan total kerugian negara sebesar 4,8 triliun yang telah berhasil dikembalikan atau kita melakukan aset recovery sebesar 887 miliar serta telah menetapkan 830 tersangka. Kemudian terkait dengan informasi kebocoran keuangan negara pada bidang perkebunan sawit, tentunya Polri telah melakukan berbagai macam upaya, salah satunya adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembukaan hutan tanpa izin untuk penanaman kelapa sawit dan berhasil menyita 602.090 hektar lahan kebun sawit di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Selain itu, guna menjaga stabilitas tingkat inflasi, Polri melalui Satgas Pangan Polri terus melakukan operasi pasar secara intensif untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok penting di tengah masyarakat melalui pendekatan preemptif, melalui kegiatan monitoring terkait dengan stok dan fluktuasi harga, serta sosialisasi dan edukasi dengan bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk dengan memanfaatkan dashboard monitoring center Satgas Pangan Polri yang berfungsi untuk memonitoring harga, ketersediaan bahan pokok penting secara real time, pendataan kegiatan Satgas Pangan, dan
mengetahui persebaran lokasi pasar. Selanjutnya terkait pendekatan preventif, Polri juga terus melakukan pengawasan pada wilayah perbatasan guna mengantisipasi adanya praktek penyelundupan serta memastikan kelancaran distribusi dari hulu ke hilir. Apabila terdapat pelaku kejahatan yang mengambil keuntungan secara ilegal dari proses bapokting, tentu kita akan melakukan pendekatan represif, dan selama 2024 telah diproses 10 perkara dari 37 perkara yang diungkap dan sisanya masih terus berproses. Namun tetap harus kita lakukan tanpa mengganggu alur distribusi dan ketersediaan stok di lapangan sehingga tidak terjadi kelangkaan. Kemudian tentunya Satgas Pangan juga memberikan kontribusi positif bukan hanya untuk mendukung upaya pengendalian tingkat inflasi dengan cara menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapokting, namun juga selaras dengan program swasembada pangan yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Polri telah menandatangani MOU dengan Kementan RI tentang sinergitas tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian. Selain itu, Polri juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendukung kebijakan swasembada pangan melalui penyelenggaraan 4 program, yaitu program pekarangan pangan bergizi untuk mendorong pemanfaatan pekarangan rumah, kantor sekolah, pesantren, dan sebagainya. Kemudian program pengawasan distribusi untuk melakukan pengawasan distribusi alat mesin pertanian, pupuk, bibit, hasil pangan dengan cara monitoring ketersediaan dan stabilitas harga serta kelancaran distribusi. Program pemanfaatan lahan produktif dengan bentuk gugus tugas Polri yang bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait dan tentunya juga unsur masyarakat untuk mengalihfungsikan lahan tidur menjadi lahan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Sampai saat ini terdapat 13.217 hektar lahan tidur yang siap digunakan dan ini terus berkembang, serta ada 7.471 pekarangan. Polri juga melaksanakan program rekrutmen personel Polri seperti yang kami sampaikan di atas terkait dengan bintara yang memiliki kompetensi khusus pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat, juga nanti rekrutmen terkait dengan sarjana SIPP. Selain mendukung program swasembada pangan, Polri juga terus mendukung program swasembada energi dan hilirisasi pada 28 komoditas dengan cara mengawal kegiatan perizinan, mempercepat penyelesaian sengketa lahan, dan mencegah potensi konflik sektor energi. Selanjutnya, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan pemberantasan judi online, Polri telah membentuk Des Pemberantasan Narkoba dan Judi Online yang memiliki 5 pokja dan Des Pemberantasan Judi Daring yang memiliki 2 pokja. Des Pemberantasan Narkoba telah berhasil melakukan penegakan hukum terhadap 3.608 perkara yang melibatkan 3.965 tersangka dan barang bukti yang diamankan sebesar 2,88 triliun rupiah, dan penegakan ini berhasil menyelamatkan lebih kurang 10 juta jiwa dari masyarakat yang berpotensi terdampak akibat penyalahgunaan narkoba. Kita juga melakukan transformasi terhadap 90 kampung rawan narkoba menjadi kampung bebas narkoba, melakukan rehabilitasi terhadap 47.571 pecandu atas korban salah guna narkoba, melakukan penyitaan aset hasil kejahatan narkoba, dan menerapkan pasal TPPU dan menyita aset-aset dengan nilai 125,8 miliar, serta menerbitkan 289 pemberitaan dan konten anti narkoba dengan melibatkan berbagai macam elemen masyarakat. Kemudian terkait dengan Des Pemberantasan Perjudian Daring, Polri tentunya terus melakukan upaya untuk melakukan pemberantasan bekerja sama dengan PPATK. Saat ini kita juga bekerja sama dengan Kementerian Komdiki dan memblokir 39.322 situs judi online
penegakan hukum terhadap 789 perkara yang melibatkan 937 tersangka, menyita barang bukti sebesar 220,36 miliar, menyita dan memblokir 5.161 rekening, dan saat ini kita akan menerapkan pasal TPPU dan harapan kita bisa menyita berbagai hasil dari hasil aset-aset tersebut sebesar 51,2 triliun, saat ini sedang berproses. Selain itu Polri juga menangani kasus perjudian daring yang melibatkan oknum pegawai Komdiki yang sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan, dan tentunya kami juga berterima kasih kepada Kementerian Komdiki yang telah membantu kami untuk bersama-sama kita bekerja keras melakukan pemberantasan terhadap judi online, dan tentunya kami bersama Komdiki terus berkomitmen untuk bersinergi dalam rangka melakukan pembenahan dan perbaikan untuk mewujudkan Indonesia yang tentunya terbebas dari permasalahan ini. Selanjutnya, Polri juga terus melakukan program dalam rangka mewujudkan Polri yang presisi melalui program Beyond Trust Presisi. Ini merupakan kelanjutan dari program-program terkait dengan Quick Win Polri Presisi. Pada triwulan keempat terdapat 7 program dan 23 kegiatan, mulai dari penerapan sistem pemolisian berbasis digital, pengembangan SDM unggul, hingga upaya menciptakan suasana kondusif di masyarakat. Fokus lain yang menyangkut pemeliharaan Kamtimas, penegakan hukum yang tegas namun humanis, serta peningkatan pengawasan internal. Selain itu terdapat program Jumat Curhat dan Minggu Kasih yang menjadi inisiatif unggulan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Dengan kegiatan ini tentunya kita harapkan kita bisa melakukan interaksi dan masyarakat bisa langsung melaporkan terkait apa yang dialami, dan tentunya apabila itu terkait dengan hal-hal yang bersifat tugas kepolisian, para kasatker, para kepala wilayah bisa langsung memutuskan. Namun apabila itu terkait dengan kebijakan kementerian lembaga atau pemerintah daerah, maka Polri bisa menjadi penghubung untuk melanjutkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya kami terus untuk berinteraksi, mendapatkan masukan, kritik, dan juga kemudian kita melakukan perbaikan secara cepat. Kemudian yang sebelum mengakhiri rilis, kami laporkan bahwa dalam rangka pengamanan operasi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Polri telah menggelar operasi lilin dengan melibatkan 141.605 personil gabungan, terdiri dari Polri, TNI, dan personil serta stakeholder yang lain. Dalam operasi ini telah dipersiapkan 2.794 posko, terdiri dari 1.852 pos PAM, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah guna menjamin keamanan pada 61.452 objek pengamanan seperti gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata maupun objek-objek yang akan digunakan untuk melaksanaan perayaan pergantian tahun baru. Tentunya pos yang tergelar ini diharapkan mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal bagi masyarakat. Polri bersama seluruh stakeholder terkait berkomitmen untuk melakukan pengamanan Nataru dengan sebaik-baiknya sehingga seluruh rangkaian berjalan aman, lancar, dan kondusif. Terakhir kami sampaikan bahwa tak ada gading yang tak retak. Tentunya berbagai capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2024 masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, atas nama pimpinan Polri beserta seluruh keluarga besar Polri, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mengajukan permohonan maaf, dan tentunya kami terus akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasakan kurang oleh
masyarakat, dan mohon kami untuk terus dikoreksi dan dievaluasi. Kemudian kepada seluruh masyarakat Indonesia, TNI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh aktivis, LSM, Ormas, buruh, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan organisasi kemudaan, dan segenap elemen bangsa lain, tentunya kami mohon dukungan, doa, pengawasan, dan komitmen untuk kami dapat selalu melaksanakan tugas menjadi pelayan setia yang terhadap masyarakat sebagaimana transformasi menuju Polri yang presisi. Sebagai penutup, kami mengucapkan selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Semoga kasih setia Tuhan selalu melingkupi jiwa setiap insan untuk senantiasa menebarkan cinta kasih kepada sesama. Mari kita sambut tahun 2024 dengan membawa semangat dan harapan baru guna mewujudkan negara Indonesia yang kuat, terhormat, dan sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, serta kekuatan kepada kita sekalian untuk terus melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi. Diaturkan terima kasih kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menyampaikan rilis akhir tahun